Gimana teman-teman kabarnya? Masih seperti dulu begini, Pak nggak ada K2 ya seperti ini. kemajuan. Lah iya tak. Kita itu nasibnya masih kayak gini. Ya. Terus kita apa tetap terus jadi K2 kayak gini. Apalagi saya begini nasib saya itu ya begitu beratnya atau pekerjaan saya ini memang berat. Kalau memang pengen tahu cerita saya begini. Saya itu hanya seorang pekerja pengabdi negara Satpol PP. Dan itu pun saya belum diangkat menjadi pegawai negeri. Masih honorer. Di rumah sebelum saya berangkat kerja, berangkat piket ke kantor, saya masih mengurusi istri saya yang lagi sakit, memberikan obat, minum obat. Ya, mau bagaimana lagi Pak? Itu sudah menjadi kewajiban saya. Dari sisi lain saya harus siap mengabdi negara, kewajiban untuk tugas dari negara. Dari sisi lain lagi, saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya. Apalagi keadaan istri saya itu lagi sakit di rumah. Sebenarnya saya nggak tega Pak, ninggal istri saya di rumah sendiri seperti itu. Tapi apa boleh buat, itu sudah menjadi pekerjaan saya. Setelah saya ngurusi istri saya yang lagi sakit di rumah, saya berangkat kantor, menjalankan apel bersama teman-teman. Setelah itu saya juga langsung tugas apa yang diperintahkan oleh pimpinan untuk menertibkan pedagang-pedagang yang kurang tertib ataupun masyarakat yang kurang tertib. Itu sudah menjadi tugas seorang Satpol PP. Tapi gimana ya Pak ya? Kita pengabdian sudah lama, sudah bertahun-tahun. Pemerintah kok tidak memikirkan kita ya dalam pengabdian itu. Kita masuk tetap K2, terus gimana caranya supaya kita bisa dipikirkan, terus diangkat sebagai PNS. Karena dengan pengabdian kita yang sudah lama. Semoga pemerintah nanti bisa memikirkan nasib kita ya Pak ya, Bu. Kadang ada juga yang salah paham. Kadang juga kena caci maki dari para pedagang yang belum mau menerima. Ada salah paham. Kadang juga kena pukul, saya dipukul. Tapi gak apa-apa lah Pak, biarlah. Yang penting saya menjalankan tugas saya itu atas perintah dari atasan, dari pimpinan. Dan saya juga menjalankan tugas dengan ikhlas, walaupun apapun resikonya Pak. Itu saya terima dengan keikhlasan. Padahal kalau kita pikir-pikir, dengan honor yang saya terima itu tidak sebanding dengan apa yang saya alami di jalan di waktu saya tugas. Saya berpikir saya harus cari kerjaan lain apa ya. Akhirnya saya kerja jadi tukang parkir Pak. Gak apa-apa, saya gak malu, saya gak gengsi. Begitulah Bang, sedikit cerita pekerjaan saya. Selain saya menjadi Satpol PP, ya, saya juga tukang parkir. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya iya dah Pak Narman. Kalau nasib saya seperti ini. Saya itu kalau di rumah itu kan punya ternak kambing. Nah itu kambing itu harta satu-satunya untuk
mencukupi kebutuhan hidup saya di rumah. Saya juga ngarit. Kalau pulang saya ngarit mencari rumput untuk pakan kambing saya. Sebelum di rumah juga, itu saya juga kadang sedih, Pak Bu. Saya masih punya tanggungan di bank. Di rumah kadang didatangi debt kolektor untuk menagih hutang. Padahal saya belum punya duit untuk menyaur hutang itu, untuk menyicil. Terus bagaimana saya bisa mencicil utang-utang saya itu? Padahal kambing-kambing saya itu kalau saya jual belum cukup untuk melunasi hutang saya, Pak Bu. Dan kambing itu harta satu-satunya yang saya miliki. Di kantor atau di sekolahan, berangkat pagi kadang bersih-bersih dulu, beres-beres ngersih pekarangan kantor. Belum nanti disuruh pimpinan suruh ngerjain kerjaan yang satu belum selesai sudah menyuruh yang satunya lagi, kerjaan yang satu lagi. Tapi ya bagaimana ya Pak Bu ya, itu sudah menjadi tugas saya. Sebenarnya juga seperti sama dengan Bapak tadi. Honor yang saya terima itu tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Tapi bagaimanapun saya harus ikhlas menjalani semua kerjaan saya itu. Siapa tahu nanti pimpinan kita itu memikirkan nasib saya bisa diangkat menjadi PNS. Begitulah Bu cerita saya. Ya Allah Pak Narman, Pak Min. Ternyata cerita kita hampir sama ya Pak ya. Untung Pak saya punya kerja sampingan. Kalau kalian pengen tahu, begini Pak ceritanya. Saya seorang guru honorer K2 di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Gatak. Suami saya pergi merantau, kadang pulang 2 atau 3 bulan sekali. Karena memang keadaan ekonomi kami yang kurang. Jarak antara rumah saya dengan sekolah lumayan jauh. Saya tempuh 3-4 kilo. Setelah sampai di sekolah, saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai guru honorer, menyiapkan RPP, silabus, rota, promes, dan juga ulangan-ulangan harian untuk anak-anak didik saya. Setelah pekerjaan di sekolah selesai, saya pulang. Saya juga punya kerja sampingan ya. Kerja sampingan saya itu saya jualan online. Saya online kan. Ya ada beras, ada sembako lah, pokoknya sembako gitu. Untungnya nggak seberapa sih, 1.000, 2.000, tapi tetap saya syukuri. Walaupun
panas, hujan, saya tidak pedulikan karena memang anak-anak saya butuh makan, butuh masa depan. Ada buku apa, Pak? Mari, Bu. Mari Bu, mari. Ada apa teman-teman? Kok sajaknya serius kumpul-kumpul nongkrong di pinggir kali? Gini loh, Bu. Kita itu lagi mikir nasib kita K2 itu loh, Bu. Iya, ini kan tadi kan teman-teman saya kesini itu ya cuman ngobrol sana sini, terus mikir masalah nasib. Ya sudah, kalau masalah nasib jenengan semua itu kita serahkan saja kepada pemerintah. Yang penting jenengan semua itu bekerja sesuai tupoksi. Yang guru ya mulang, yang tukang kebun ya seperti apa tugasnya, yang Satpol PP ya monggo jaga ketertiban. Dan mengenai nasib jenengan, saya selaku yang dituakan akan berusaha membantu supaya keinginan jenengan semua bisa terwujud, yaitu Amin. CPNS. Iya, Bu. Iya, matur nuwun. Terima kasih ya, Bu. Nggih, sami-sami. Terima kasih atas. Ngoten monggo dilanjut nggih, kula tak terus Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Mari. Terima kasih, Bu ya. Ya, iya Mas.